Halo, salam berjumpa dalam video proses pendaftaran SPMB secara online tahun ajaran 2026-2027. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan link yang paling pertama adalah sebelum kita memulai pendaftaran SPMB secara online, kita harus mengetahui dulu linknya atau website yang digunakan untuk mendaftar SPMB secara online. Oke, untuk daerah NTT di sini ada link SPMB online-nya. Oke, ada ntt.spmb.id. Baik, untuk memulai pendaftaran kita masuk ke dalam linknya ntt.spmb.id ini. Oke, kenapa tampilan situsnya atau websitenya seperti ini? Karena proses pendaftaran SPMB secara online belum dimulai. Makanya tampilannya seperti ini, belum ada pendaftaran dan lain sebagainya. Oke, untuk saat ini saya akan menjelaskan melalui situs atau website demo. Ini dia. Tampilan awal setelah kita memasukkan link ntt.spmb.demo, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, ini berhubung proses pendaftaran belum mulai, maka di sini saya menggunakan situs demo. Ini dia situs demonya. Oke, tapi nanti prosesnya sama dengan situs demo yang ada ini. Oke, mulai pertama. Untuk video pertama ini saya akan menjelaskan alur pendaftaran SPMB secara online tahun ajaran 2026-2027 pada jenjang SMK. Ya, untuk jenjang SMK jalur pendaftarannya ada 3. Yang pertama ada umum, yang kedua ada afirmasi, dan yang ketiga adalah mutasi anak PTK. Untuk video ini saya akan jelaskan pada jalur pendaftaran umum. Untuk memulainya kita klik pada umum yang ada di sini. Oke. Ya. Ini dia tampilan setelah kita mengklik jalur umum. Nah, seperti ini. Ini ada penjelasannya. Ya, kita langsung saja pada daftarkan murid. Klik pada daftarkan murid. Setelah kita mengklik daftarkan murid, di sini ada isian apa saja yang harus kita isi, data-data apa saja. Oke, yang pertama ada data untuk peserta, itu ada NISN, sekolah asal, jenis lulusan, tahun lulusan, dan kode keamanan. Yang pertama kita isikan NISN siswa kita, anak kita. Di sini saya ada contoh database-nya untuk demo. Ini NISN-nya. Oke, NISN itu terdiri dari 10 digit angka. Oke, perhatikan 10 digit angka. Kemudian setelah mengisi NISN, pilihan isian yang kedua adalah kita mengisi sekolah asal. Memilih ada yang dalam wilayah dan di luar wilayah. Ya, saya jelaskan sedikit. Untuk dalam wilayah ini berarti dalam wilayah provinsi NTT atau dalam provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan luar wilayah ini pilihannya adalah untuk pendaftaran siswa yang tamatan sekolahnya di luar dari wilayah NTT Nusa Tenggara Timur. Oke. Di sini kebetulan siswa yang saya masukkan data ini adalah sekolahnya dalam wilayah NTT. Kemudian jenis lulusan. Jenis lulusan ini ada reguler dan paket. Oke, kebetulan siswa ini reguler, saya pilih reguler. Kemudian tahun lulusannya adalah tahun 2026. Oke, isian yang berikut adalah kode keamanan. Untuk kode keamanan itu dapat kita lihat pada layar yang ada di sini, tulisan angkanya. Saya masukkan.
Oke, setelah kita masukkan kode keamanan, kita cek lagi NISN, sekolah asal, jenis lulusan, tahun lulusan, dan kode keamanan. Setelah diisi semuanya, klik selanjutnya. Oke, kalau ada peringatan kesalahan, kodenya salah, berarti kita masukkan ulang kode keamanannya. Oke, setelah itu klik selanjutnya. Oke, ini ada data siswanya. Kemudian setelah ada data siswanya, di sini yang belum terisi adalah tanggal lahir. Tanggal lahirnya di sini saya akan pilihkan sebagai contoh adalah tanggal 7 Oktober 2006. Saya ulangi lagi, ini sebagai contoh. Kemudian klik selanjutnya. Oke. Di sini setelah diisi tadi, kita kembali lagi. Ini data biodata dan alamat. Biodata dan alamat itu ada sekolah asal dan biodata alamat siswa. Yang belum terisi tadi adalah tanggal. Kita isikan tanggal. Setelah itu kita klik selanjutnya. Kemudian data yang ketiga, apa yang harus kita isi adalah data tambahan. Data tambahan murid, ada nomor kartu keluarga yang berisi 16 digit. Oke, di sini saya ada contohnya. Kemudian nomor HP orang tua. Kenapa mengisi nomor HP orang tua atau wali? Karena pada saat pengumuman atau pendaftaran, peserta tersebut tidak mengetahui pengumumannya, maka dari pihak sekolah bisa menghubungi orang tua atau wali ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tanggal kartu keluarga. Untuk tanggal kartu keluarga biasanya ada pada bagian kiri sebelah bawah kartu keluarga. Oke, di sini saya contohkan tanggal kartu keluarga 4 Juli 2024. Setelah kita mengisi data tambahan ini, langkah berikutnya adalah kita klik selanjutnya. Oke, yang berikut adalah berkas. Berkas itu apa yang harus kita isi atau kita lengkapi. Yang pertama adalah foto ijazah atau surat keterangan lulus atau surat tanda tamat belajar SMP asli. Oke, filenya diunggah atau diupload ke dalam sistem. Kemudian file yang dapat diunggah, file yang kita akan unggah itu berupa ijazah atau SKL atau surat tanda tamat belajar tadi. Kriterianya yang pertama adalah tipe file yang diizinkan adalah berbentuk PDF, kemudian JPEG, ada JPEG dan PNG. Yang kedua, ukuran file minimal 20,00 KB. Oke, yang ketiga, ukuran file tidak boleh melebihi 4,88 MB. Ya. Kebetulan saya sudah ada contohnya SKL. Nah, ini SKL-nya. Oke. Kemudian kita menunggu sampai prosesnya 100%. Oke, ini contoh SKL, kita menunggu 100%. Setelah 100%, maka ada tanda centang hijau. Ya, kalau seumpamanya yang muncul adalah centang merah, berarti file itu ukurannya bisa jadi ukurannya besar, melebihi kapasitas atau lebih kecil dari kapasitas minimal. Oke, atau tipe filenya tidak sesuai dengan PDF, JPEG, JPG dan PNG. Oke, itu yang pertama, foto ijazah atau SKL. Di sini saya ada contoh SKL. Kemudian yang berikut, foto terbaru latar belakang biru. Ya, diunggah di sini. Tipe filenya seperti tadi, PDF, JPEG, JPG dan PNG, minimalnya 20 KB dan maksimal 4,88 MB. Oke, untuk mengunggah, klik diunggah ini. Kemudian ini pas fotonya. Oke, ini sebagai contoh, saya ulangi lagi sebagai contoh. Setelah itu klik open. Sampai prosesnya 100% dan tandanya centang hijau. Oke, setelah kita mengunggah berkas, apa saja berkasnya tadi, ada SKL atau foto ijazah,
atau surat tanda tamat belajar, dan kedua foto terbaru latar belakang biru. Setelah dua file ini kita unggah dan sesuai dengan perintahnya, maka langkah berikutnya adalah kita klik selanjutnya. Oke, yang berikut adalah pilihan. Pilihan ini berarti sekolah pilihan yang akan kita daftarkan. Ya. Untuk memilih sekolah, kita klik di tambah pilihan sekolah. Oke, nah, seperti ini Anda dapat memilih maksimal satu pilihan dengan pilihan satu sekolah berbeda dan files jurusan atau permintaan tiap sekolah. Oke, di sini saya contohkan yang saya akan pilih adalah SMK Negeri 2 ND. Ini dia. Kemudian konsentrasi atau program keahlian, kompetensi keahlian atau program keahlian yang akan saya pilih adalah teknik geomatika. Oke, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya setelah kita memilih sekolah dan kompetensi keahlian, kita klik selanjutnya. Maka akan muncul kotak dialog tentang konfirmasi pilihan sekolah. Di sini dikatakan apakah Anda sudah yakin dengan urutan dan pilihan di bawah ini. Setelah Anda menekan ya, lanjutkan. Pilihan Anda akan disubmit dan diproses ke tahap selanjutnya. Nah, seumpamanya kita akan merubah sekolah atau kompetensi keahlian yang kita pilih. Kalau kita mau merubahnya, kita klik periksa kembali. Oke, kita mau rubah, kita klik ada icon atau tanda gambar tempat sampah ini, kita klik ini untuk fungsinya untuk menghapus sekolah dan kompetensi keahlian. Oke, kemudian kita kembali ke proses awal, pilih berkas tadi, pilih sekolah, kita klik lagi tambah pilihan sekolah. Yang saya mau rubah adalah kompetensi keahliannya. Sekolahnya tetap, atau kita mau merubah sekolah, bisa kita pilih sekolah yang lain. Nah, di sini saya akan memilih SMK Negeri 2 ND. Kompetensi keahliannya adalah teknik kendaraan ringan otomotif, yang disingkat dengan TKRO atau dulu biasa disebut dengan otomotif. Kita klik teknik kendaraan ringan otomotif. Oke, SMK Negeri 2 ND, teknik kendaraan ringan otomotif. Kalau sudah sesuai, klik selanjutnya. Oke, sudah sesuai, kita klik lagi ya, lanjutkan. Oke. Ya, data terakhir adalah konfirmasi data. Apa saja yang berisi pada konfirmasi data itu adalah ada data-data peserta yang sudah kita isi tadi, NISN, sekolah asal, dan lain sebagainya. Ada biodata, data tambahan, kemudian ada berkas. Nah, untuk berkas saya tambahkan untuk berkas ini. Kalau kita sudah mengupload tadi atau mengunggah yang tadi ada SKL dan foto latar belakang biru, maka kita bisa mengeceknya sebelum kita ke proses selanjutnya. Oke. Cara mengeceknya apakah kita sudah sesuai atau belum apa yang kita upload, caranya klik di lihat berkas. Oke, nah ini saya contohkan tadi pas foto, berarti pas fotonya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita bisa close dan lanjut berikutnya. Pilihan sekolah sudah sesuai. Kemudian yang terakhir ini ada kotak dialog yang menunjukkan bahwa kita harus mencentang. Kenapa mencentang? Karena saya bertanggung jawab atas kebenaran data yang diisi dan bersedia mengikuti proses SPMB serta seluruh aturannya. Jika terbukti memalsukan data, saya siap menerima sanksi hukum yang berlaku. Oke, kalau kita sesuai, datanya sudah semua, centang dengan cara klik di sini. Oke. Setelah dicentang, langkah berikutnya adalah simpan. Oke, Bapak Ibu, sampai dengan proses ini bahwa kita sudah melakukan pendaftaran di SMK Negeri 2 ND, dan ini adalah bukti ajuan pendaftaran kita. Oke, nama peserta, kemudian nomor peserta dan token. Token ini yang akan
kita bawa saat kita dinyatakan lulus. Oke. Setelah itu kita wajib mencetak atau print out bukti pengajuan pendaftaran. Yang ini yang akan kita bawa. Baik, di sini saya contohkan, save as ini. Saya contohkan dalam bentuk PDF di sini. Saya bukan langsung print, tapi menyimpannya dalam bentuk PDF. Oke, ini dia hasilnya. Iya, ini dia. Oke, bukti pendaftaran ini akan kita bawa saat kita dinyatakan lolos pendaftaran online, dan kita bawa pada saat pendaftaran ulang. Oke, ini dia data-data yang sudah kita isi tadi. Ini bukti pendaftarannya. Oke, saya jelaskan sekali lagi, bukti pendaftaran ini dibawa setelah kita dinyatakan lulus pendaftaran online. Sampai di sini saja untuk proses pendaftaran. Ya, ini dia. Setelah selesai tadi semua langkah-langkahnya, kita klik kembali ke beranda. Oke, setelah kembali ke beranda, kita masuk lagi ke dalam situs pendaftaran online-nya, tampilan awal tadi. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya tentang video proses pendaftaran SPMB secara online tahun ajaran 2026-2027, jenjang SMK. Jalur pendaftarannya adalah jalur umum. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya, masih dengan jenjang SMK dan jalur pendaftaran afirmasi dan mutasi anak PTK. Oke, sekian untuk video ini. Terima kasih. Salam kompak.